dan meninggalkan larangan-larangan serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin dalam sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita introspeksi diri, pengenalan terhadap diri kita masing-masing yang mampu sebagai umat beliau yang menaruh harapan kelak bisa mendapatkan syafaatnya. Maka kita harus punya identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari rahamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud." Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Hadirin dalam sholat Jumat yang dimuliakan Allah, saya yang di atas menjelaskan bahwa identitas umat Rasulullah SAW ialah keras terhadap orang-orang kafir. Keras di sini bukan berarti marah-marah, mengajak berkelahi atau berperang, tetapi yang dimaksud adalah punya prinsip dalam beragama. Identitas yang satu ini harus kita tegakkan betul-betul, karena sekarang banyak ajaran-ajaran baru yang mengaburkan kebenaran hakikat ajaran agama kita. Jika kita yang punya prinsip yang kuat, maka kita akan terseret ke dalamnya. Maka dari itu kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang tidak kita yakini kebenaran. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agama. Hadirin dalam sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah sikap kasih sayang dalam sesama muslim. Saling asah, asih dan asuh, saling mengalah demi kepentingan orang lain. Sama Islam kita bersaudara. Sebab dalam Islam ikatan akidah adalah ikatan persaudaraan dari manapun orangnya, apapun warna kulitnya. Hadirin dalam sholat Jumat yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali berkata, hiduplah seperti kedua belah tangan. Jika tangan kanan ke depan, yang kiri mengalah ke belakang. Jika yang kiri dilihat ke depan, yang kanan mengalah ke belakang. Jika kita bisa jalan ke belakang. Hadirin dalam sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah rukuk dan sujud, menegakkan sholat. Mengapa sholat menjadi identitas seorang muslim? Sholat manfaatnya bagi manusia. Sholat menjadikan manusia hati, tahu diri, dan mendapatkan ketenangan jiwa serta ketentraman hati. Sebab dengan sholat orang mempunyai sandaran vertikal kepada Allah. Hadirin dalam sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Identitas yang keempat adalah selalu mencari karunia Allah dan ridho Allah. Karena itu sebagai umat Muhammad dalam setiap beraktivitas marulah berdasarkan pada pertimbangan apakah Allah akan ridho ini. Jadi apapun yang akan dia lakukan, maka dia akan dia pertimbangkan. Ridhokah Allah itu yang akan dia pegang, dan tidak akan mengharapkan segala cara untuk menggapai apa yang diinginkan.
Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Maha Pengasih. Asal syarat berusaha sudah dipenuhi, maka karunia bisa didapat. Tapi Allah juga Maha Penyayang. Tidak semua yang dikasih pasti sayang Allah, tapi juga sayang pasti dikasih. Itu pasti ada pertimbangan lain. Jadi kepentingan kita, kalau Allah berdoa apapun yang kita minta akan dikabulkan. Jika tidak, pasti ada pertimbangan atau hikmahnya di belakang hari. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Identitas yang terakhir adalah bekas sujud di wajah mereka. Jadi maksud bekas sujud di sini adalah manifestasi mana sujud yang berupa perilaku dan individual maupun sosial di dalam kancah kehidupan nyata. Mana sujud adalah mencerminkan keikhlasan dalam perilaku sosial, di mana setiap perbuatan selalu nomor satu Allah. Bagi orang yang seperti ini, begitu takbiratul ihram, saat itulah yang mikrob tinggalkan dunia untuk menghadap Allah. Kemudian ia ketika sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku semata-mata untuk Allah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Allah yang berperilaku di atas adalah sosok manusia yang dalam kehidupannya didasari ketulusan, keikhlasan. Ia tidak suka menempuh kata atau menghitung jasa. Ia justru akan menjalankan jasanya jika tidak terlihat orang lain, karena yang dia lakukan bukan karena jasa dirinya, melainkan adalah sebab pertolongan Allah. Di akhirat kelak ia oleh Nabi dikabarkan dalam sabda beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran wajjarina min asaril wudu. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti umatku akan dipanggil dalam keadaan putih cemerlang, berseri-seri dari bekas wudu. Oleh karena itu, kita tidak perlu berteriak bahwa kita umat Rasulullah, karena yang menjadi tanda mengenal kita sebagai umat Rasulullah di akhirat kelak adalah wajah memancarkan sinar cahaya. Hadirin jamaah sholat yang dimuliakan Allah, inilah identitas umat Rasulullah SAW. Semoga kita semua dapat memilikinya sehingga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa rasulika wa barik kama shallaita